Hey guys, it's Miguel Leonardo Edwin. What up? Selamat sore guys. Aku lagi ada di Le Boucher. Sekarang ketinggian 5000 mdpl. Pas banget ini lagi sunset di belakangnya. Bisa kelihatan warna merah-merah dikit. Di video kali ini aku mau cerita perbedaan antara pendakian gunung di Indonesia dan pendakian gunung di Nepal, di Himalaya lebih tepatnya. Nah, tapi sebelum aku mulai, ini aku nggak bermaksud buat banding-bandingin, ini buat nambah wawasan aja. Dan aku udah tulis di HP ku ya, selama ini udah masuk hari ke-6 pendakianku. Jadi langsung aja kita mulai ya dari demografi pendaki. Nah, jadi demografi pendaki di sini tuh kebanyakan bule ya, dari berbagai negara. Di Indonesia mungkin ada kayak di Gunung Agung, Gunung Rinjani, itu kan banyak bule juga. Ini sekarang aku di dalam ada orang Amerika, ada yang dari UK, ada yang dari Philippines, ada yang dari Itali, ada yang dari Australia, dan aku dari Indonesia sendiri. Tadi ketemu orang dari Malaysia, jadi bener-bener campur semuanya gitu. Kalau di gunung-gunung Indonesia, kayak gunung-gunung yang di Jawa itu kan kebanyakan pendaki lokal ya, jadi kebanyakan dari Indonesia sendiri gitu. Walaupun sebenarnya ada juga bulenya, cuman nggak sebanyak di sini gitu. Nah, untuk pendaki lokalnya di sini aku malah jarang ketemu ya. Kayak pendaki Nepal itu hampir nggak pernah ketemu. Mungkin karena mereka nggak pakai guide ya, jadi nggak kelihatan gitu. Tapi aku belum pernah ketemu sih. Nah, lanjut dari demografi yang sangat banyak banget negara ya. Di sini aku merasa budaya sapa menyapa itu nggak sehangat di Indonesia. Aku ingat banget ya kalau di Jawa mendaki itu selalu monggo, monggo mas, monggo gitu kan. Atau di Jawa Barat di Ciremai atau di Gunung Gede, mangga, mangga gitu kan. Tapi kalau di sini lebih banyak buang muka ya. Dan bahkan sesama porter, sesama guide itu kalau ketemu nggak ngomong gitu, nggak sapa. Cuman beberapa kali kalau misalnya lagi nanya atau mungkin kenal itu baru nyapa gitu. Tapi untuk sesama, untuk berpapasan itu nggak sehangat kayak kita di Indonesia yang monggo pak, monggo, monggo gitu. Bahkan kalau kita sebagai pendaki ketemu porter, bapak porter gitu, kita sapa loh. Pak, monggo pak gitu kan. Toko pundi gitu. Tapi di sini enggak. Itu yang aku rasain. Tapi satu hal yang pasti kita saling nyapa itu adalah ketika dua rombongan besar itu saling lewat. Jadi misalnya ada yang naik ya, ini rombongan 5 orang, turun rombongan 6 orang, itu pasti saling nyapa, pasti. Tapi kalau misalnya 2 orang ketemu 3, itu kemungkinannya kecil. Mungkin karena demografinya yang begitu luas, dan bule itu kan rada cuek gitu, nggak kayak Indonesia ya, kita yang kepo, yang pengen tahu pendakinya datang dari mana, terus pengen ngebantu, mungkin beda budayanya. Kalau sapa namaste gitu, namaste. Kalau sama bule itu selalu good morning, hello, hi gitu. Iya gitu deh. Jadi di dalam gunung sini juga banyak bahasa sih. Ada bahasa Tibet, ada bahasa Nepal, dan India juga ada. Terus lanjut ke budaya berdoa. Aku nggak pernah ngelihat ada doa bareng gitu satu kelompok. Belum pernah, ini hari ke-5, hari ke-6, tapi belum pernah ketemu satupun rombongan yang berdoa. Bahkan mulainya bareng-bareng, aku langsung mulai gitu. Oleh karena itu, aku juga berdoa sendiri. Aku gak ada kayak, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai, gak ada kayak gitu, gak ada. Jadi langsung mendaki. Karena kebanyakan bule juga, mungkin kebanyakan, gak beragama gitu. Atau gak kental kita budaya Indonesia yang sangat taat beragama. Feelingku seperti itu. Di sini juga nggak ada misik-misikan guys. Jadi nggak ada mitos-mitos. Kemarin aku juga tanya guideku, itu kalau mau pipis silahkan. Nggak ada di warning kayak, kalau kamu mau pipis hati-hati, permisi dulu. Itu nggak ada. Terus aku juga tanya kayak ada yang pernah kesurupan. Bahkan dia nggak tahu kesurupan itu apa gitu loh. Nggak semistik yang di Indonesia sih. Tapi kalau ada pasti ada. Kemarin itu aku ada cerita. Iya, kemarin ada kayak, ya gitulah ya. Tapi nggak seserem di Indonesia lah. Kalau di Indonesia tuh bener-bener feel-nya tuh kerasa. Kalau di sini mungkin pasti ada. Semua tempat itu pasti ada. Apalagi ini gunung besar ya. Gunung besar itu pasti ada. Tapi mungkin orang di sini tuh bukan budaya
orang sini dan bule ya, pendatang yang kayak, oh di sana ada hantu, wah di sini ada mitos, nggak boleh kencing sembarangan apa gimana, itu nggak ada. Nah, satu hal yang berbeda juga adalah di sini kita itu tinggal di dalam tea houses atau kayak hotel. Mungkin kalau di Indonesia itu bilangnya shelter, tapi shelternya itu bagus. Dalamnya ada toiletnya, ada restorannya, bahkan ada beberapa yang ada wifi, ada charger. Kalau di Indonesia kan kebanyakan tidur di dalam tenda gitu, masih yang konvensional. Tapi satu hal ya yang aku lihat di sini itu susah kalau pakai tenda. Pertama karena dingin banget ya. Itu harus tenda yang bener-bener. Ini aja aku kedinginan di luar ini sekitar ini minus. Sekarang ini minus. Kalau tenda itu harus yang anti badai. Ini kan salju juga kan. Anti angin. Kalau di sini di dalam tea houses ini kita dikasih selimut, tidur di dalam kasur. Jadi enak tidurnya. Karena ini juga ketinggian yang tinggi. Ini sekarang 5.000. Kalian bayangin kalau buka tenda di sini ya. Malam-malam itu kena angin kencang. Di dalam tea house saja itu dibangun ya pakai batu bata, pakai semen beberapa ya. Itu masih dinginnya nusuk loh. Aku di dalam pakai selimut tebel banget guys. Itu nggak mempan. Jadi harus pakai sleeping bag. Badanku masuk ke sleeping bag, baru di atasnya dialasin pakai selimut tebel. Beneran. Itu pun kadang pakai jaket menggigil beneran. Ini sekarang minus. Di Indonesia sendiri juga sebenarnya ada beberapa orang yang tidur di dalam shelter sih. Aku ingat kayak di Kalimati itu ada shelter yang bisa buat orang tidur, atau di dekat Boyem itu kalau nggak salah di Lau. Mungkin bisa dipakai juga apa gimana aku nggak tahu. Kalian coba yang tahu bisa komen di bawah ya. Nah terus masalah porter. Di sini aku juga pakai porter ya. Porter di mana-mana ada setauku, feelingku juga. Mau di Indonesia, mau di Nepal, mau di pegunungan manapun, porter itu pasti ada. Cuman cara ngangkatnya, terus budayanya mereka itu beda. Jadi kalau porter di Indonesia, aku ingat pas di Rinjani turun lewat Torean, itu banyak banget porter yang pakai sandal jepit. Ngangkatnya berat, tapi pakai sandal jepit berani gitu. Di sini aku baru ketemu satu yang pakai sandal jepit. Semua pakai sepatu, pakai celana panjang, pakai jaket karena dingin dan nggak main-main ya. Ini Himalaya gitu. Ini rumahnya Everest, jadi lebih serius gitu. Terus cara ngangkatnya beda. Kalau di Indonesia, seingatku ya, ada satu bambu atau batang pohon, kayak ditenteng di bahu atau di pundak ya. Carrier-nya diikat di sini sama di belakang. Jadi gini, kalau mau pindah sisi, set gitu, pindah ke sebelah sini. Nah kalau di sini beda, di sini diikat kayak ransel. Terus di belakangnya itu dikasih tali tambahan. Jadi ini ransel, kalian bayangin ransel dikasih tali tambahan buat diangkat oleh kepala. Jadi ada satu kayak gini. Nah ini udah kegelapan ya. Aku set kamera dulu bentar. Oke, udah terang lagi kan? Tadi kegelapan ya guys, maaf ya. Ini aku set kameranya manual soalnya. Nah, kita lanjut. Habis dari porter tadi ya. Air minum. Nah, ini menarik nih. Jadi air minum di sini aku yakin banyak juga mata air kayak di Indonesia ya. Tapi satu hal yang aku notice, yang aku ngelihat adalah para pendaki di sini, termasuk beberapa porter itu nggak berani minum langsung dari sumber air mata airnya. Jadi kalau kayak misalnya di Semeru kita kan minum dari Ranukumbolo, terus ke Kalimati minum dari sumber air mani, Rinjani minum dari, lupa aku namanya apa, tapi ada tuh sumber airnya yang dekat air panas. Itu kan kita nggak filter ya, kita langsung minum gitu langsung. Mungkin kadang dimasak baru diminum, tapi aku sama temen-temenku itu langsung minum. Nah, kalau di sini ada dua cara. Pertama dikasih pil. Pil itu adalah pil klorin. Klorin itu apa ya? Yang di kolam renang itu apa sih namanya? Aku lupa bahasa Indonesianya. Pokoknya dikasih kayak satu tablet gitu, klorin dan zat-zat lainnya. Itu buat ngebersihin airnya, baru bisa minum. Atau cara kedua itu pakai filter. Jadi udah canggih-canggih,
botolnya itu ada filter, waktu kita sedot itu langsung bersih gitu. Tapi sedotnya makan waktu banget ya. Dan kalau kalian pernah nonton di videoku, ada tuh yang aku minum dari botolnya Samuel, temanku dari Jerman, di menuju Pakding waktu itu. Ada juga filter yang aku pakai tuh, pinjem dari temanku yang Amerika. Itu ditekan gitu, botolnya diisi, terus ditekan. Nah, yang ditekan itu dalamnya ada filter, jadi airnya masuk ke dalam filternya itu udah langsung bisa diminum. Aku pernah sekali minum itu dari air, sumber airnya langsung, itu nggak masalah sih, nggak sakit perut, nggak gimana. Terus aku bilang ke temanku, kayak, eh diketawain, terus kayak dibilang, kamu gila ya, itu kan air kotor gitu. Ya, aku dalam hati kayak, wah kita di Indonesia dari sumber air juga langsung diminum gitu. Tapi ya mungkin beda budaya karena di sini banyak pendaki yang dari luar negeri, jadi punya kayak trust issues gitu ya. Mungkin kayak nggak percaya, emang iya ini air bersih gitu. Mending aku kasih pil dulu, biar pilnya itu ngebersihin airnya. Kalau aku jujur, mending minum air dari sumber air langsung daripada aku masukin pil, karena itu kan zat kimia gitu. Tapi ya beda orang beda pendapat ya, dan itu sah-sah aja. Yang penting kita nggak saling memaksakan dan tetap enjoy, santuy. Nah, terus kita ngomongin tentang internet ya. Di sini internet itu masih dapat, dan satu hal yang keren adalah di tempat stop-stopan itu kan ada banyak ya stop-stopan. Yang kecil-kecil sekalipun, tempat kita makan, tempat kita stop buat istirahat, itu ada wifi, pasti ada wifi. Dan ada wifi namanya Everest Link, itu kita beli harganya Rp2.000. Itu dari bawah, dari Look lah, sampai ke Everest Base Camp itu selalu ada, tapi cuman ada di spot-spot yang tempat orang berhenti gitu. Dan itu kita harus sign in, bener-bener kayak wifi hotel. Jadi kita harus sign in pakai username, pakai password gitu. Nah, itu pilihan pertama. Jadi ada yang namanya Everest Wifi, Everest Link namanya. Nah, pilihan kedua ini adalah pakai kartu SIM card dari Nepal. Cuman ya, kartu SIM card ini cuman bisa sampai 6C besar aja. Ke atas itu udah nggak bisa. Ini aku udah nggak dapet sama sekali sinyal. Dan juga ada beberapa tea houses atau hotel-hotel yang menyediakan wifi. Keren juga sih menurut aku. Setelah dipikir-pikir tuh, kayak di atas gunung nih masih bisa dapet wifi tuh gimana caranya gitu. Dan bayarannya tergantung ya, semakin tinggi itu semakin mahal. Kayak kemarin di Tank Boce, itu harganya 500 sekali pakai, satu hari ya, Rp500 satu hari, tapi unlimited. Tapi itu pun nggak jalan, aku nggak pakai, cuman dari porterku, dia pakai, katanya nggak jalan. Begitu ganti hari, mereka ganti password, jadi orang itu terpaksa beli lagi gitu. Wah, mulai dingin nih, bentar ini gelap lagi, aku terangin lagi, bentar. Oke, udah terang lagi ya, walaupun nggak terang-terang amat. Aku terlalu telat tadi syutingnya, ini dingin banget. Dua hal terakhir. Pertama, asuransi. Di sini itu sebenarnya nggak wajib pakai asuransi, cuman sangat-sangat direkomendasi karena namanya alam ya, kita nggak ada yang pernah tahu. Dan ini Everest, sekarang aku ini ada di ketinggian 5.000 mdpl. Itu kalau misalnya ada apa-apa, bener-bener nggak bisa ditandu bawa turun. Harus helikopter. Itulah yang menjadi dasar kenapa asuransi di Everest itu sangat direkomendasi. Bahkan menurutku lebih baik diwajibin gitu, karena nekat sih kalau orang nggak pakai asuransi. Aku sendiri juga pakai, aku juga beli ya. Asuransi yang aku beli ini bisa cover buat seandainya ada apa-apa nih, helikopter jemput bawa ke Lukla atau ke Kathmandu, itu bisa. Nah, yang terakhir adalah sampah. Ini udah hari ke-6 pendakian, aku masih belum ketemu sampah satupun. Paling cuman puntung rokok, itu pun dikit banget yang aku ngelihat. Dan satu hal yang keren dari pendakian Everest ini, di tempat kita istirahat itu selalu ada tempat sampah, dibangun pakai batu ya. Terus itu pun dipisahin gitu loh. Ini kaca, ada lubangnya. Yang ini plastik atau sampah lainnya gitu. Halo. Halo. Gitu. You wanna say hi to the camera? Jadi sampah itu sangat dijaga di sini. Mungkin karena biografi atau demografi dari pendaki itu tadi ya, datang dari banyak negara yang sampah itu nggak bisa dibuang sembarangan gitu. Hello. Padahal ya kalau aku ingat-ingat lagi, selama aku briefing sama guideku, sama porterku, dan sama teman-temanku yang lain, itu nggak pernah ada kayak, ingat ya bawa turun sampahmu.
buang sampah cuma di tempatnya aja ya. Nggak ada loh satupun briefing kayak gitu. Tapi tetap terjaga, aku nggak ngelihat sampah satupun. Ya, jadi segitu aja untuk video kali ini ya. Sekali lagi sebelum aku tutup video ini, aku cerita kayak gini bukan membanding-bandingkan ya, tapi untuk menambah wawasan aja. Siapa tahu observasi yang aku dapatkan di sini itu bisa dijadikan pembelajaran buat di Indonesia dan memajukan pendakian gunung di Indonesia. Amin. Ya, jadi segitu aja untuk video kali ini, guys. Thank you guys for watching. Dadah.